Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Saya yang bertanya, apakah di dalam Al-Quran ada perintah untuk berdakwah secara khuruj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Iya. Jadi dakwah dengan khuruj itu tidak ada kekhususan seperti itu. Yang ada di dalam Al-Quran itu perintah dengan berdakwah secara umum, karena wasilah-wasilah untuk berdakwah itu beraneka ragam. Cara berdakwah juga bermacam-macam. Ya, ud'u ila sabili rabbika, tapi ketentuannya itu jelas. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, berdakwahlah kamu ke jalan Rabbmu. Dia harus pastikan bahwa apa yang dia dakwakan itu ke jalan Allah. Terus diberi 3 etika. Bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang mendalam. Wajadilhum billati hi ahsan, dan jidallah mereka dengan hal yang paling baiknya. Nah, ini 3 tingkatan ya. Pertama dengan hikmah. Hikmah itu seorang menyampaikan segala sesuatu pada tempatnya. Waktu dia tegas, waktu yang lembut, dia lembut, dia sampaikan segala sesuatu pada tempatnya. Tingkatan yang kedua, kadang ada orang yang didakwai itu perlu nasihat mendalam. Diberi kalimat-kalimat yang bisa menggugah jiwanya, bisa mengguncangkan hatinya supaya dia menerima kebenaran. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang mendebat dengan kebatilan, maka ini dilayani ya dengan hal yang paling baiknya, agar supaya bisa menyingkap syubhat-syubhatnya, dia kembali kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal dengan amalan salih dan dia berkata, saya termasuk orang yang berislam. Iya. Adapun dakwah itu wasilahnya beraneka ragam. Boleh dia berdakwah, dia mulai dulu dari dirinya, kemudian dari keluarganya yang terdekat. Allah berfirman kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwailah keluargamu yang terdekat. Dan dakwai orang yang berada di negerinya. Iya. Adapun melakukan perjalanan untuk berdakwah, itu dilakukan oleh Nabi. Beliau mengutus para duta ke negeri-negeri. Beliau mengutus orang-orang yang mengajari manusia. Iya. Adapun bentuk khuruj seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok dan jamaah, itu masuk di dalam rekayasa mereka sendiri. Ya, keluar dalam bentuk berkeliling ke masjid-masjid, melakukan perjalanan-perjalanan, padahal mereka orang-orang yang belum belajar, belum punya banyak ilmu, hanya punya semangat. Maka ini tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya dan taufik. Wallahu ta'ala alam. Ketika kita menjadi makmum dan mengikuti imam yang kunut subuh, Ustaz, ya. Apakah kita mengikuti dengan mengangkat tangan, ataukah mengaminkan saja, ataukah kedua-duanya, Ustaz? Ya, kalau dia imamnya kunut subuh, dia ikut kunut subuh, dia boleh mengaminkan saja. Kalau dia mengangkat tangannya, boleh diangkat tangan pada saat mengaminkan doa. Orang yang kunut subuh kan sekarang banyak dia baca kan. Hal yang mengandung doa saja itu yang diangkat tangan. Misalnya dia membaca Allahumma hdina fiman hadait, diangkat tangan. Wa afina fiman afait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Itu diangkat tangan. Tapi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait. Itu tidak mengangkat tangan di situ. Karena itu bukan doa, itu pujian. Iya. Baik. Dan ini tentunya ini masalah di posisi kalau kita di tengah masyarakat seperti di Indonesia ini ya. Penduduk masjid itu mayoritasnya mereka mengangkat tangan dan bermadhab seperti itu. Tapi kalau di masjid itu dimaklumi, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Ngapain dia ikut mengangkat tangan? Diambil dari pendapatnya tidak mengangkat tangan. Tapi kalau dia berada di masjid yang mayoritasnya orang mengangkat tangan, kalau dia tidak mengangkat tangan membawa fitnah, maka di situ tempatnya dia mengangkat tangan.
ikut bersama kebanyakan orang. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.